Bahrain, negara kecil di Timur Tengah, mengejutkan dunia dengan terus memperkuat hubungan dengan Israel sejak perjanjian Abraham Accords pada 2020. Tapi tunggu dulu, apakah semua ini benar-benar soal strategi ekonomi semata, atau ada permainan politik besar yang sedang berlangsung? Mengapa Bahrain tetap mendukung, sementara negara tetangganya mengambil sikap berbeda? Penasaran dengan jawabannya? Yuk, tonton video ini sampai habis, biar kamu tidak gagal paham. Profil negaranya. Bahrain adalah negara kecil yang terletak di kawasan Timur Tengah, tepatnya di sebuah kepulauan di Teluk Persia. Negara ini memiliki luas sekitar 780 km persegi. Dengan ibu kotanya adalah Manama. Meskipun ukurannya kecil, Bahrain memiliki peran penting dalam dunia ekonomi dan keuangan global, terutama sebagai pusat perbankan Islam dan perdagangan internasional. Bahrain memiliki populasi sekitar 1,5 juta jiwa. Sekitar 50% dari total populasi Bahrain terdiri dari penduduk asing. Dengan hampir setengah dari jumlah tersebut adalah penduduk dari luar negeri. Ini berarti bahwa warga asing, termasuk banyak dari negara-negara seperti India, Pakistan, dan negara-negara Arab lainnya, membentuk komunitas yang signifikan di Bahrain. Untuk penduduk lokalnya di Bahrain hanya sekitar 50% saja dari total populasinya, yang mencerminkan keragaman budaya dan etnis di negara ini. Sedangkan untuk bahasa resmi yang digunakan di Bahrain adalah bahasa Arab. Namun bahasa Inggris juga banyak digunakan, terutama dalam konteks bisnis dan pendidikan, sehingga memudahkan komunikasi antara penduduk lokal dan warga asing. Bahrain adalah negara yang lebih terbuka dibandingkan dengan banyak tetangganya di kawasan Teluk. Meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, negara ini menawarkan kebebasan yang lebih luas dalam aspek sosial dan beragama, yang membuatnya populer di kalangan ekspatriat yang bekerja di kawasan tersebut. Secara politik, Bahrain adalah monarki konstitusional yang dipimpin oleh Raja Hamad bin Isa Al-Khalifah. Negara ini memiliki hubungan diplomatik yang penting dengan berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan beberapa negara di Eropa, serta menjadi salah satu negara Arab yang menormalisasi hubungan dengan Israel melalui perjanjian Abraham Accords pada 2020. Dari awal perjanjian inilah yang membuat Bahrain mendukung Israel. Bahrain telah mengambil langkah signifikan dalam mengakui dan mendukung hubungan diplomatik dengan Israel. Pada 2020, Bahrain secara resmi menormalisasi hubungan dengan Israel melalui kesepakatan bersejarah yang dikenal sebagai Abraham Accords, sebuah perjanjian yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Kesepakatan ini bertujuan untuk memperkuat perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah. Melalui perjanjian tersebut, Bahrain bersama Uni Emirat Arab menjadi negara-negara Arab pertama dalam beberapa dekade yang menjalin hubungan diplomatik terbuka dengan Israel. Langkah ini dianggap kontroversial oleh beberapa pihak, terutama di kalangan masyarakat dan negara-negara yang mendukung perjuangan Palestina. Namun, pemerintah Bahrain menyatakan bahwa perjanjian ini penting untuk membuka jalan bagi stabilitas dan peluang ekonomi, serta mendukung dialog lebih lanjut tentang solusi damai terkait konflik Israel-Palestina. Sejak penandatanganan Abraham Accords, Bahrain dan Israel telah mulai membangun kerjasama di berbagai sektor, termasuk perdagangan, teknologi, dan keamanan. Tapi secara umum, Bahrain masih mendukung normalisasi dengan Israel, namun tetap menyeimbangkan posisinya terkait isu Palestina dalam diplomasi regional. Tapi, pada tahun 2023, Bahrain mengambil langkah signifikan terkait hubungannya dengan Israel. Pada awal November 2023, Bahrain secara resmi menarik duta besarnya dari Israel dan menghentikan hubungan ekonomi dengan negara tersebut. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap serangan militer Israel di Gaza, yang menewaskan ribuan orang, dan sebagai dukungan terhadap hak-hak rakyat Palestina. Keputusan ini muncul di tengah ketegangan yang meningkat akibat konflik antara Israel dan Hamas. Dengan Bahrain menekankan bahwa tindakan tersebut mencerminkan komitmennya terhadap perjuangan Palestina. Meski hubungan diplomatik antara kedua negara sebelumnya dijalin melalui perjanjian Abraham pada 2020, situasi ini menunjukkan adanya pergeseran sikap Bahrain terhadap Israel seiring dengan meningkatnya kekerasan di wilayah Palestina. Namun, hingga saat ini,
pemerintah Bahrain belum memberikan pernyataan resmi terkait langkah parlemen tersebut, dan Israel menyatakan bahwa hubungan mereka masih tetap stabil. Namun, yang menarik adalah, meski pemerintah Bahrain belum memberikan pernyataan resmi terkait keputusan tersebut, spekulasi tentang masa depan hubungan kedua negara ini semakin memanas. Apakah ini pertanda akhir kerja sama mereka? Mari tetap kita ikuti perkembangannya. Kehidupan di Bahrain. Bahrain dikenal sebagai pusat keuangan dan bisnis di Teluk, berkat inisiatif pemerintah untuk diversifikasi ekonomi. Sektor keuangan, perbankan, dan teknologi informasi menjadi fokus utama, memberikan banyak peluang kerja bagi penduduk lokal dan asing. Meskipun pendapatan minyak masih signifikan, pemerintah Bahrain berupaya mengurangi ketergantungan pada sektor ini. Kehidupan sosial di Bahrain sangat beragam. Dengan banyak festival budaya, acara seni, dan kegiatan olahraga, masyarakat dapat menikmati pengalaman budaya yang kaya. Makanan menjadi aspek penting dalam kehidupan sehari-hari, dengan hidangan lokal seperti majbos dan humus menjadi favorit. Selain itu, keberadaan komunitas internasional menambah warna dalam budaya Bahrain, membuatnya lebih dinamis. Sedangkan untuk pendidikan di Bahrain, mereka memiliki sistem pendidikan yang baik, dengan banyak sekolah internasional yang menawarkan kurikulum dari berbagai negara. Ini menjadikannya tempat yang menarik bagi keluarga ekspatriat. Untuk di sektor kesehatan, Bahrain dilengkapi dengan fasilitas medis modern dan berkualitas, yang menjamin akses terhadap layanan kesehatan yang memadai bagi semua penduduk. Untuk gaya hidup di Bahrain, masyarakatnya menjalani gaya hidup yang modern, dengan banyak pusat perbelanjaan, restoran, dan tempat hiburan. Namun, tradisi dan nilai-nilai lokal tetap dihargai, dan ada beberapa aturan yang perlu diperhatikan, terutama terkait perilaku publik dan konsumsi alkohol. Meskipun Bahrain lebih liberal dibandingkan negara Teluk lainnya, norma sosial tetap penting untuk diikuti. Salah satu keajaiban alam Bahrain yang paling misterius adalah pohon kehidupan, pohon mesquite berusia 400 tahun yang tumbuh subur di tengah gurun tanpa sumber air yang jelas. Meskipun dalam kondisi yang keras, pohon ini tetap bertahan, menjadikannya simbol ketahanan dan tempat wisata yang populer. Misteri utama dari pohon ini adalah bagaimana ia bisa bertahan hidup dalam kondisi yang begitu keras. Ada beberapa teori yang dikemukakan oleh para ilmuwan. Salah satunya menyebutkan bahwa akarnya mungkin mencapai jauh ke dalam tanah untuk mendapatkan sumber air bawah tanah, meskipun tidak ada bukti pasti yang mendukung ini. Dalam beberapa budaya, pohon ini dikaitkan dengan legenda dan mitos. Ada yang percaya bahwa pohon ini memiliki kekuatan spiritual atau mistis. Lokasi ini menjadi tujuan populer bagi pengunjung yang ingin melihat keajaiban alam dan mempelajari sejarah serta mitos di sekitarnya. Selain itu, pohon kehidupan juga merupakan daya tarik wisata yang signifikan di Bahrain, di mana ribuan orang datang setiap tahun untuk menyaksikan keajaiban alam ini dan mengambil bagian dalam cerita-cerita mistisnya. Oke guys, sampai di sini dulu video saya. Sebenarnya masih banyak lagi yang ingin saya beri informasi tentang negara Bahrain ini, tapi karena waktu dan tempat yang belum sempat saya sampaikan semuanya. Semoga dengan ini kamu dapat terhibur dan menambah wawasan kamu. Tapi jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan tulis di kolom komentar negara mana lagi yang akan saya bahas. Terima kasih.